Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku untuk para sahabat-sahabatku tercinta jamaah Uripi Allah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di siang hari ini, marilah kita memanjatkan di dalam salawat zalimin tab'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini banyak pertanyaan di kolom komentar YouTube Uripi Allah. Ada salah satu pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Jadi Pak, apakah semua hukum syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah ritual yang lain yang berhubungan dengan kebudayaan seperti acara peringatan Maulid Nabi, acara peringatan Isra Mi'raj, acara tibaan, acara yasinan, acara istighosahan, dan sebagainya. Bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah ma'rifat kepada Allah, apakah itu semua tidak berlaku lagi di dalam hakikatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 hingga 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Shadaqallahul Azim. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini mayoritas kita semua seolah-olah kitalah yang merasa berkuasa di dalam syariat-syariat yang kita lakukan. Selama ini mayoritas kita manusia sudah terlalu lama menjadi Tuhan di dalam hati kita. Sejak akil balik tiba hingga setua ini, kita terus menerus jadi Tuhan di dalam hati kita. Kita terus-menerus menjadi pencipta di dalam hati kita. Kita terus-menerus menjadi sang penguasa di dalam hati kita selama ini. Kita di dalam hati kita selama ini menjadi pencipta atas seluruh apa yang kita kerjakan. Kita menjadi pencipta di dalam solat-solat kita. Kita menjadi pencipta dan penguasa di dalam puasa-puasa kita. Kita menjadi pencipta dan penguasa di dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Kita menjadi sang penguasa dan pencipta di seluruh aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Seolah-olah kitalah Tuhannya. Seolah-olah kitalah penguasanya. Seolah-olah kitalah yang menciptakan diri kita sendiri selama ini. Berarti bila di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri, apakah kita layak sudah disebut bertuhan? Bila di dalam hati kita tak ada Tuhan, bila di hati kita tak ada Allahnya, bila di dalam hati kita tak wujud Allahnya,
Bila di dalam hati kita tak hidup Allahnya, bila di dalam hati kita tak kuasa Allahnya, apakah layak kita disebut sudah bertuhan, apalagi Islam? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu sembahlah Tuhanmu di hatimu. Jangan pernah kau sekutukan Allah di dalam hatimu dengan dirimu sendiri. Maknanya di dalam bertuhan, kita ya harus kenal Allahnya dulu. Siapa Allah itu? Bila kita tidak mengenal Allah, maka Allahnya hanya angan-angan saja. Allahnya hanya mimpi-mimpi saja. Allahnya hanya bayangan-bayangan saja. Allahnya hanya fata morgana saja. Tanpa kita tahu yang sebenar-benarnya siapakah Allah itu. Berhubung di dalam hati kita selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi tak terasa kita hingga terlena mentuhankan diri kita sendiri daripada Allah. Karena selama ini kita membaca, berzikir, membaca Al-Quran dan berzikir hanyalah sebuah kebudayaan saja. Hanyalah sebuah rutinitas saja. Yang penting menanggalkan kewajiban-kewajiban dalam beragama tanpa kita memahami arti agama itu sendiri. Lalu siapakah Allah itu? Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya, menghidupi alam semesta ini. Bila di dalam hati kita masih mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah ciptaan kita. Bila di dalam hati kita ini masih mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita, maka selamanya kita berada di lembah kekufuran. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Maka selamanya kita takkan pernah bisa rojiun kembali kepada Allah. Meskipun kelihatannya kita taat beribadah secara badaniah. Meskipun kita kelihatannya aktif beribadah, sholatnya aktif, puasanya aktif, dakwanya aktif, bila tak mengenal Allah, ya semua hanyalah sia-sia belaka. Karena masih dituhani oleh diri manusianya di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita menjawab pertanyaan tadi, bila manusia sudah makrifat kepada Allah, apakah seluruh syariat-syariat yang dikerjakannya selama ini tak berarti lagi, tak dipakai lagi?
Alhamdulillahirabbil alamin, perlu diketahui selama ini syariat-syariat yang kita kerjakan seolah-olah kan syariat manusia kita. Jadi syariat bagi Allah itu adalah sejak bangun tidurnya badan sampai tidur lagi. Itulah syariat, itulah pergerakan, itulah perjalanan. Jadi obahe rogo, geraknya raga inilah syariat. Karena di dalam hati kita, kita sudah kelamaan menjadi Tuhan, seolah-olah syariat semua yang kita kerjakan adalah syariat diri manusia kita. Sholat ini syariat manusiaku, puasa ini syariat manusiaku, duduk ini syariat manusiaku, berdiri ini syariat manusiaku, mandi ini syariat manusiaku, makan ini syariat manusiaku, minum ini syariat manusiaku. Segala aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan ini diakui masih syariatku semua. Maka di dalam hati kita pasti rojiun hatinya kepada linapsi, menyembah dirinya sendiri, mengabdi kepada dirinya sendiri, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatinya masih dirinya sendiri, daripada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Inilah yang dimaksud hamba yang tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna bagi orang yang sudah mencapai kemakrifatan itu adalah manusia yang sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam dirinya. Manusia yang sudah tidak menjadi pencipta lagi atas syariat-syariat badannya. Manusia yang sudah tak menjadi penguasa lagi atas seluruh aktivitas badan-badannya. Itulah orang yang bermakrifat. Orang yang bermakrifat adalah sudah taubat dari menjadi Tuhan di hatinya. Sudah taubat dari kewujudan diri manusianya di hatinya. Orang makrifat adalah orang yang sudah taubat hidup di dalam kehidupan ini. Sudah taubat dari kekuasaan yang selama ini digenggamnya. Maknanya semuanya sudah dikembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta diri manusianya, yakni Hayyun, yakni uripe Allah. Orang makrifat adalah sudah tidak mengaku-ngakui lagi di dalam hatinya bahwa hidup ini hidup manusiaku. Jadi ketika manusia sudah sampai kepada kemakrifatannya, berarti manusia sudah lulus di dalam pagelaran alam semesta ini. Lulus kembali
membawa amanah-amanah yang diembannya, amanah wujud, amanah hidup, amanah kuasa, amanah berkehendak, sudah dikembalikan lagi, sudah dipasrahkan lagi, sudah dipersembahkan lagi, sudah diabdikan lagi kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Inilah orang-orang yang bermakrifat, yakni tahu, bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Karena sesungguhnya orang makrifat menyadari bahwa yang berapa-apa, bahwa yang bersiapa-siapa sejatinya hanyalah Tuhannyalah yang telah menciptakan dirinya. Yang bersiapa-siapa hanyalah Tuhannyalah yang telah menghadirkan dirinya. Itulah orang-orang yang bermakrifat. Jadi apa keistimewaannya orang-orang yang sudah bermakrifat? Maka apapun syariat-syariat yang berlaku atas badannya, sholatnya, ibadahnya, kerjanya, memasaknya, bertaninya, dan sebagainya, aktivitas-aktivitas sejak bangun tidur hingga tidur lagi sudah tidak lagi dikuasai oleh manusianya di hatinya. Itulah tanda-tanda orang yang sudah bermakrifat kepada dirinya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Karena seluruh syariat, karena seluruh apa-apa, dan karena seluruh siapa-siapa yang berlaku di atas dunia ini hanyalah pagelarannya Allah sendiri. Hanyalah Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Semuanya dituhani oleh Allah sendiri. Maka teraplikasilah di dalam hati orang-orang yang sudah bermakrifat, yakni pasti di dalam apapun yang berlaku, di dalam apapun aktivitas-aktivitas yang berlaku, pasti pulang kepada lillahnya di dalam syariat-syariat yang dikerjakannya. Maka dari itu sinkronlah dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni hati yang selalu lillahi ta'ala di dalam menjalankan syariat-syariat yang berlaku atas diri manusianya. Inilah manusia yang sadar dan menyadari bahwa seluruh syariat itu hanyalah lillah. Jadi syariat itu bukan linapsi, bukan milik manusianya, akan tetapi milik uripe Allah. Jika tak ada uripe Allah, apa ada syariat? Maka dari itulah manusia tak berhak atas syariat. Karena syariat sesungguhnya bukan milik manusia. Maka dari itu diperlakukan syariat-syariat agama agar bertujuan manusia bisa mengembalikan seluruh syariat-syariat yang dikerjakannya kepada lillahi ta'ala.
bukan dimakan sendiri oleh hawa nafsunya. Selama ini prakteknya kan demikian. Sehingga kita tidak rela bila syariat-syariat yang kita kerjakan itu syariatnya Allah. Seolah-olah kita mengira, seolah-olah kita mengaku bahwa syariat-syariat yang kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita kerjakan selama ini, seolah-olah syariatnya manusia itu pribadi. Jika manusia saja tak punya hidup, apakah bisa bersyariat? Maka dari itu hikmah dari manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah adalah tidak merubah syariat-syariat yang selama ini dikerjakannya. Yang biasanya sholat 5 waktu, tetaplah sholat 5 waktu. Yang biasanya berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya tetaplah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang biasanya sering memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj Nabi dan sebagainya, tetaplah bersyariat yang demikian. Akan tetapi yang membedakan di dalam hati sudah tidak dikuasai oleh manusianya lagi semua syariat-syariat itu. Selama ini syariat-syariat itu kan jatuh semuanya ke lembah neraka. Semua syariat yang kita kerjakan selama ini kan jatuh ke lembah anar. Maknanya jatuh di dalam pengakuan kita sendiri yang berkuasa sebagai pencipta atas segala syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Maka datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangnya innad dina indallahil Islam itu adalah supaya selamatlah syariat-syariat yang kita kerjakan atas pengakuan-pengakuan kita yang berkuasa dan sebagai pencipta atas syariat-syariat itu, supaya dikembalikan lagi kepada sang pencipta syariat-syariat yang berlaku. Maka dari itu selamatlah syariat yang kita kerjakan bila hati kita sudah kembali kepada Allah. Bila kita sudah kembali kepada Allah, apakah mungkin kita bisa bersyariat lagi? Berarti bila kita sudah kembali kepada Allah, pasti kita meninggalkan syariat-syariat yang dulu kita kerjakan. Maknanya bukan syariatnya yang ditinggalkan. Maknanya yang ditinggalkan adalah pengakuannya. Yang ditinggalkan adalah penciptaannya. Yang ditinggalkan adalah kekuasaan manusianya di dalam berkuasa atas segala syariat-syariat yang terjadi. Jadi bukan meninggalkan bentuk laku dohir syariatnya. Jadi yang ditinggal adalah bentuk hatinya, pengakuan di dalam hatinya yang ditinggal, bukan ninggal dohirnya. Maknanya kalau kita mengaplikasikan meninggalkan sholat secara dohir, ya tentunya harus ditinggal semuanya. Seluruh ibadahnya ditinggal. Bila kita ngaku-ngaku sudah makrifat, bila
kita ngaku-ngaku sudah kenal Allah, sudah tak butuh sholat lagi, sudah tak butuh ibadah lagi, sudah tak butuh puasa lagi, maka seharusnya sudah tak butuh makan lagi, sudah tak butuh minum lagi, sudah tak butuh tidur lagi, sudah tak butuh bangun lagi, sudah tak butuh kerja lagi, sudah tak butuh jalan-jalan lagi, sudah tak butuh semuanya. Maknanya yang ditinggalkan bukan secara pekerjaan-pekerjaan syariat yang sudah berlaku sekian tahun, sekian puluh tahun, itu yang ditinggal. Yang ditinggalkan adalah kekuasaan di dalam hati ini loh. Yang ditinggal, manusianya yang dipuasakan, manusianya yang disolatkan, manusianya yang dimandikan, manusianya yang diwudukkan. Karena sejatinya manusia itu sudah menyadari atas kematiannya. Karena manusia itu sudah menyadari atas kegoibannya. Karena manusia sudah menyadari atas keadamannya. Jadi sesungguhnya manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang beraktivitas, yang beraf'al di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itu sudah terjadi di dalam hati manusia, maka manusianya sudah tak ada lagi di hatinya. Yang ada hanyalah Tuhan Sang Pencipta diri manusianya. Yang ada hanyalah Tuhan yang menggelar diri manusianya. Yang ada hanyalah Tuhan yang menciptakan nama-nama manusianya. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas manusianya. Jadi amal-amal yang berlaku maka pasti sudah rojiun kepada af'alullah. Bila hati sudah demikian, maka itulah yang dimaksud amal yang soleh. Amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang melakukan bukan manusianya lagi. Karena lillahi ta'ala yang berkuasa atas diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas dan teranglah sudah, bukan pekerjaan atau syariat-syariat yang kita kerjakan dahulu yang kita rubah, bukan sholat yang kita tinggalkan, bukan puasa yang kita tinggalkan, bukan amal-amal ibadah secara lahiriah yang kita tinggalkan. Bukan masak yang kita tinggalkan, bukan makan yang kita tinggalkan, bukan minum yang kita tinggalkan, bukan tidur yang kita tinggalkan, bukan kerja yang kita tinggalkan, bukan aktivitas manusianya yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah Abdul Halimnya. Di hati ini ditinggalkan, diusir, dikeluarkan dari singgasananya Allah, sehingga sucilah Allah dari Abdul Halimnya di hati ini. Karena Baitul Mukminin Baitullah, yakni hati bagi orang-orang mukmin adalah rumahnya Allah. Maknanya Allah tak bertempat. Bila sudah Allah yang berkuasa atas hati ini, maka luar dan dalam, maka seluruhnya alam semesta ini
akan menjadi kekuasaan Allah daripada kekuasaan manusianya. Contoh begini, ketika di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak adalah Abdul Halimnya, tentunya segala sesuatu, tentunya segala apa-apa yang dipandang oleh Abdul Halimnya seolah-olah semuanya tercipta, seolah-olah semuanya terwujud karena Abdul Halimnya di hati kita. Jadi seolah-olah kewujudan gunung itu kalau tak ada Abdul Halim, gunung itu tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, langit itu tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, hutan itu tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, lautan itu tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, sholat ini tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, ibadah ini tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, kerja ini tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, tausiah ini tak ada. Kalau tak ada Abdul Halim, apapun tak ada. Bila tak ada Abdul Halim, sejatinya kan demikian selama ini. Tanpa kita mengerti dan tanpa kita sadari. Akan tetapi bila di dalam hati ini sudah dikembalikan lagi kekuasaan Allah yang selama ini dirampas oleh Abdul Halimnya, dikembalikan lagi dengan rela dan ridho kepada Allah, maka yang berkuasa hanyalah Allah atas Abdul Halimnya. Bukan Abdul Halim lagi yang berkuasa. Jadi nyatalah ketika melihat gunung, disitulah wajahullah. Ketika melihat lautan, disitulah wajahullah. Ketika melihat langit, disitulah wajahullah. Ketika melihat bumi, disitulah wajahullah. Ketika sedang sholat, disitulah wajahullah. Ketika sedang ibadah, disitulah wajahullah. Ketika sedang berpuasa, disitulah wajahullah. Ketika sedang bekerja, disitulah wajahullah. Ketika sedang masak, disitulah wajahullah. Pokoknya di dalam segala sesuatu disitulah wajahullah. Karena tanpa uripe Allah, gunung, langit, lautan, hutan, sholat, ibadah, puasa, bekerja, mandi, makan, minum, ngerokok, masak di dapur, semuanya kegiatan itu takkan pernah ada tanpa uripe Allah. Itulah yang dimaksud, kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah aku, disitulah wajhullah. Ketika di dalam diri manusianya yang sudah ada adalah akunya Allah, bukan akunya manusianya. Maka teraplikasilah kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahku. Maknanya ketika di dalam hati kita masih terwujud wajah Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, maka kemanapun aku melihat, kemanapun aku mendengar, disitulah Abdul Halimnya. Maknanya penglihatannya, pendengarannya, apa yang dilihatnya, segala sesuatu atas nama kuasa Abdul Halimnya. Jadi kemanapun Abdul Halim memandang, melihat, mendengar, disitulah Abdul Halim. Maknanya demikian.
Jadi tergantung di dalam hati kita ini yang jadi raja siapa. Bila masih manusianya, ya rajanya manusia. Maknanya segala sesuatu yang kita kerjakan selalu bertemu dengan wajah manusia kita. Akan tetapi bila di dalam hati kita sudah wajah Allah, manusianya sudah bermakrifat kepada hakikat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa dan yang gaib, maka nyatalah wajhullah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dipahami jawaban-jawaban ini. Jadi yang ditinggal pengakuannya. Jadi yang ditinggal nama manusianya. Jadi yang ditinggal kuasa manusianya. Jadi yang ditinggal hidup manusianya di dalam kehidupan ini. Meskipun kita bersyariat, tapi bukan syariatnya manusia lagi. Tapi syariatullah, syariatnya hidup. Inilah makna Kanjeng Nabi Muhammad mengutus kita selalu berniat dan berniat agar kita tidak jadi Tuhan, agar kita bisa kembali kepada Tuhan di dalam akhir dari seluruh niatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam paparan uripe Allah ini hanya memperbaiki hati, tidak merusak syariat-syariat yang selama ini sudah berlangsung. Yang dirubah adalah keadaan hatinya. Yang dirubah hanyalah raja yang merajai hati ini. Agar tertujulah semua syariat-syariat yang kita kerjakan tertuju kepada lillahi ta'ala. Jadi malah jangan meninggalkan syariat. Maknanya jangan meninggalkan syariat-syariat yang sudah berlaku. Karena yang ditinggalkan bukan syariatnya orang makrifat itu. Yang ditinggalkan adalah pengakuan manusianya yang merasa bisa syariat. Hanya itu yang ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.